Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obishi Alan Saragi. Saya dari kelas PJKR 3E, NIM saya 61933311023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang kata kerja operasional. Berikut adalah presentasi saya. Kita langsung masuk ke presentasinya, yaitu pengertian taksonomi Bloom adalah sebuah sistem tingkatan yang mengidentifikasi keahlian dari seorang individu dari level bawah sampai level atas. Awal mula dari taksonomi Bloom adalah saat penemuannya, yaitu Benjamin S. Bloom melakukan tindakan evaluasi belajar yang ada di kelas, dan beliau melakukan pengujian kepada siswa untuk melakukan hafalan atau mengingat dari mata pelajaran yang telah disampaikan berdasarkan pemaparan Benjamin S. Bloom bahwa mengingat atau menghafalan adalah level paling bawah dalam keahlian berpikir, sedangkan keahlian atau kemampuan berpikir memiliki banyak tingkatan atau level yang lebih tinggi atas yang harus diraih. Ini bertujuan agar aktivitas pembelajaran bisa mencapai siswa yang berkualitas. Taksonomi Bloom merupakan sistem hierarki yang mengenali keterampilan manusia dari yang tinggi hingga rendah. Berikut penjelasan pada media gambar atau infografis. Tujuan. Di Indonesia, taksonomi Bloom merupakan alat untuk membuat tujuan pendidikan yang dimanfaatkan untuk menciptakan tujuan pembelajaran serta tujuan kurikulum. Berdasarkan penuturan Benjamin S. Bloom, tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi beberapa wilayah. Wilayah berlandasan 3 tingkatan atau level tersebut diantara adalah kognitif, di mana di dalamnya tergandung sikap yang memfokuskan pada faktor pengetahuan, konsep, intelektual, pengertian, dan thinking skill, keterampilan atau berpikir. Afektif, pada ranah ini terdapat faktor yang memfokuskan pada emosi dan perasaan. Contohnya adalah cara dalam menanggapi, mulai dari sikap, apresiasi, minat, hingga adaptasi diri. Psikomotor di dalamnya mencakup sikap yang memfokuskan pada faktor keterampilan motorik, contohnya adalah mengasah keahlian dalam mengendarai, olahraga, menjalankan mesin, hingga tulis tangan. Kemudian kata kerja operasional kognitif. Saat ini taksonomi Bloom mengalami sedikit pergantian model, tetapi isinya masih hampir sama dengan model taksonomi Bloom yang telah ada sejak era awal. Berikut adalah KKO taksonomi Bloom pada tataran level kognitif. 1. Level 1 remembering. Pada level ini akan diterapkan tingkatan berpikir rendah dan gampang untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Dalam praktiknya, siswa akan diberi sebuah materi atau pengetahuan, lalu mereka diminta untuk menghafal dan mengingat dari materi atau pengetahuan tersebut. Level 2 understanding. Pada tingkatan ini, siswa ditujukan untuk dapat menguasai dan memahami konsep, misalnya adalah bisa memahami, mengkategorikan, mengerangkum, mencontohkan, menerangkan, menyimpulkan dari konsep yang telah diberikan. Level 3 applying. Di level ini siswa sudah bisa melaksanakan dan menerapkan sebuah sistem dari konsep atau untuk dilakukan di kehidupan nyata. Level 4 analyzing. Di tingkatan ini siswa melakukan pengembangan yang telah dikuasai mengenai materi yang telah dipelajari. Selain itu, siswa juga bisa melaksanakan pemecahan masalah untuk dijadikan sebuah klarifikasi yang utuh, lalu memastikan bagian tersebut bisa saling terkait dengan keseluruhan sistem.
Level 5 Evaluating. Pada bagian ini siswa akan bisa menciptakan dan memutuskan sebuah penilaian yang berdasarkan standar yang telah ditentukan. Level 6 Creating. Pada tahapan ini yang paling tinggi ini siswa bisa mencipta, merencanakan, dan menghasilkan sesuatu baru. Contoh kata kerja operasional kognitif. Pengetahuan meliputi mengutip, menyebutkan, menjelaskan. Pemahaman meliputi memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan. Penerapan meliputi menugaskan, mengurutkan, menentukan. Analisis meliputi menganalisis, mengaudit, memecahkan. Sintesis meliputi dari mengabstraksi, mengatur, menganimasi. Penilaian meliputi membandingkan, menyimpulkan, menilai, mengarahkan. Kata kerja operasional, keterampilan atau fisikomotor. Menirukan. P1 meliputi mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan. Memanipulasi. P2 mengoreksi, mendemonstrasikan, merancang. Pengalamiaan. V3 meliputi mengalihkan, menggantikan, memutar. Artikulasi. V4 meliputi menggalikan, mempertajam, membentuk. Kata kerja operasional afektif. Menerima. A1 meliputi memilih, mempertanyakan, mengikuti, menanggapi. A2 meliputi menjawab, membantu, mengajukan. Menilai. A3 mengasumsikan, meyakini, melengkapi. Mengelola. A4 meliputi menganut, mengubah, menata. Menghayati. A5 meliputi merubah perilaku, berakhlak mulia, mempengaruhi. Kesimpulan. Kata kerja operasional KKO dipakai adalah landasan dasar bagi guru untuk menentukan seberapa jauh materi pembelajaran yang akan disampaikan. Guru bisa menentukan berdasarkan hanya untuk menguasai, mengingat, memahami, mengkategorikan, atau memperagakan saja. Segala macam yang ada di KKO merupakan seberapa jauh mata pelajaran yang akan diraih pada sisi akhir pembelajaran. Itulah sekian dari presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dengan salam olahraga.